Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Resensi Institute. Buku ini hadir sebagai sebuah permenungan yang reflektif dan intens atas apa yang barangkali terjadi pada fenomena pola keberagaman kita. Layaknya cermin, tulisan-tulisan di buku ini merupakan pantulan dari realitas yang sesungguhnya. Meskipun tidak 100 persis, namun cermin setidaknya tidak pernah berbohong. Ia apa adanya memaparkan objek yang dibidiknya. Inilah yang sedang kita hadapi saat ini. Yang katanya zaman milenial ini kita diperhadapkan dengan budaya aneh dan lucu, di mana ketika pahala tergantung dari like, komen, dan share. Asupan berita yang melulu negatif bukan tidak mungkin akan membebalkan sensor empati mereka, sehingga mereka akan terbiasa serta menganggap biasa kejadian-kejadian yang semestinya luar biasa. Hal ini misalnya bisa dideteksi tatkala mulai muncul rasa ketidakheranan kita mendengar kabar berita tentang korupsi anggaran pengadaan kitab suci, gratifikasi, seks, presiden yang telah mementingkan partai, dan juga seorang ibu yang terpaksa membunuh anaknya dikarenakan tak mampu menanggung biaya hidupnya. Maka tak disadari, media mempunyai andil yang sangat penting bagi kehidupan masa kini. Kehadirannya harus kita arahkan kepada arah yang positif, utamanya dalam hal berbangsa dan bernegara. Fenomena keberagaman kita yang statistik di atas melahirkan muslim-muslim yang berkepribadian pentol korek. Apa itu? Kepribadian yang digeser sedikit saja, maka ia akan cepat menyala dan marah. Inilah fenomena keberagaman paling mutakhir kita. Pribadi-pribadi semacam ini kian hari jumlahnya kian mengecambah. Bak cendawan di musim hujan. Mereka gemar mengoreksi pola keberagaman orang lain, bukan sebaliknya mengoreksi cara beragama sendiri. Inilah yang terjadi pada keberagamaan di Indonesia. Muslim yang konon katanya selalu melakukan tindakan anarkis yang selalu disertai dengan kemarahan yang besar. Apakah ini yang diajarkan Nabi Muhammad kepada kita tentang bagaimana menjadi Muslim yang sejati, yang selalu sopan dan sabar? Itulah yang diajarkan Nabi, tetapi manusia selalu berlindung pada kata-kata nobody perfect. Kita tidak pernah belajar kepada Nabi Muhammad tentang betapa sabarnya beliau menghadapi mereka para pencacinya. Nabi Muhammad bahkan tidak pernah membalas dengan kemarahan. Beliaulah sosok yang harus kita ikuti. Merujuk pada buku Syakib Al-Hasan, menyebutkan bahwa ada 6 alasan mengapa umat Islam tertinggal. Pertama, dan yang paling utama adalah disebabkan oleh tentu saja kebodohan. Kedua, pengetahuan yang kepala tanggung. Ketiga, kerusakan akhlak. Keempat, bobroknya moral pemimpin dan juga ulama. Kelima, akutnya sifat pengecut dan penakut, hilangnya rasa percaya diri. Kebodohan itu memproduksi pandangan dan kesimpulan-kesimpulan yang keliru, bahkan salah. Sebabnya jelas, dengan ilmu yang kepala tanggung, mana mungkin seorang bisa meneropong dan melihat persoalan dengan jernih. Ilmu yang tak mendalam yang kemudian pasti akan memproduksi pikiran dan kesimpulan-kesimpulan yang salah. Celakanya, jika dipraktikkan dalam tindakan, ia akan menjelma menjadi perbuatan-perbuatan yang membahayakan. Agama digunakan mula-mula untuk diri sendiri, namun justru diposisikan sebagai alat untuk mengoreksi apa-apa dan siapa-siapa yang tidak sama dengan dirinya. Orang seperti ini lebih memilih untuk beragama keluar atas nama semangat dakwah, mengoreksi dan meluruskan kesalahan orang lain dibandingkan beragama dengan semangat ke dalam sebagai kerangka dan paradigma untuk mula-mula mengoreksi diri sendiri. Buku ini patut untuk dibaca, bukan hanya menambah khasanah ilmu pengetahuan kita. Buku ini lebih mengedepankan akal ketimbang fisik. Buku ini mengupas hal-hal yang berkaitan dengan fenomena keberagaman mutakhir dengan pendekatan cara yang berpikir sehat, cenderung sarkas, dan kental sentuhan nuansa humor. Terima kasih. Ada pertanyaan?